Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai media komunikasi visual, audio, dan audiovisual sebagai sarana penyampaian informasi, yang dimana dosen pengampunya pada kali ini adalah dosen Ibu Zahratul Kolbi, MPD. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi, sebaiknya aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Anissa Etika Jana dengan MPM A1I022009. Sebenarnya apa sih media pembelajaran itu? Sebenarnya media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk membantu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Karena dengan media pembelajaran diharapkan pengetahuan yang diajarkan akan sampai kepada orang yang mengikuti proses belajar mengajar. Nah, kemudian dapat dipahami dan dimengerti tentang pengetahuan yang dipelajari. Media pembelajaran juga merupakan komponen instruksional yang terdiri dari pesan, orang, peralatan atau benda. Apakah teman-teman ada yang tahu kira-kira ada berapa ya media dalam berkomunikasi? Ternyata ada 3 macam media komunikasi. Yang pertama adalah media audio, yang dimana merupakan media yang hanya dapat dinikmati dengan pendengaran saja, hanya mempunyai unsur bunyi. Kalau yang kedua adalah media visual. Media visual ini memberikan gambaran secara konkret maupun tidak berbentuk, yang bersifat real, langsung, hingga dapat dirasakan oleh pengguna dalam panca inderanya. Nah, yang ketiga adalah media audiovisual, yang dimana media ini mengandung unsur bunyi serta gambar. Nah, yang ini adalah persatuan dari kedua metode yang mempunyai unsur gambar dan suara. Nah, teman-teman, tadi kan ada 3 media ini, ada media audio, ada media visual, dan ada media audiovisual. Kira-kira apa saja ya contoh dari ketiga media tersebut? Nah, kalau yang ini merupakan contoh dari media audio, yang dimana media audio itu contohnya adalah musik dan rekam suara. Yang kedua ini merupakan contoh dari media visual. Yang pertama adalah gambar dan yang kedua adalah poster. Terakhir ini merupakan contoh dari media audiovisual, yang dimana dalam media audiovisual ini adalah yang terkait dengan 2 aspek atau 2 unsur, yaitu yang pertama adalah film dan yang kedua adalah video pembelajaran. Teman-teman, kita harus mengetahui nih tentang fungsi ketiga media tersebut. Mari simak ya, jangan pernah bosan untuk nonton sampai akhir. Mengenai fungsi media pembelajaran, yang dimana menjadi fokus utama dalam dunia pendidikan, karena peserta didik merupakan individu yang aktif dalam membangun pengetahuan pribadinya melalui eksplorasi dalam lingkungan belajar yang responsif. Dalam proses komunikasi tersebut tidak selamanya berhasil, karena terkadang si penerima pesan memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Nah, sekarang salah satu contohnya adalah seorang guru menyampaikan pesan A kepada 4 orang siswa. Dari 4 orang siswa tersebut, hanya 1 orang yang dapat menerima pesan secara tepat, sedangkan 3 orang lainnya menerima pesan yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa proses komunikasi antara guru dan siswa mengalami kegagalan. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kegagalan tersebut, yang dimana guru dan muridnya menggunakan media pembelajaran, karena dasar media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu komunikasi dalam proses pembelajaran yang terjalin. Nah, teman-teman, dalam media-media yang telah kita bahas, tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan dalam masing-masing media yang ada. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman.
Bahasan pertama, sebaiknya kita membahasi mengenai kelebihan media audio. Yang pertama mengenai kelebihan media audio ini adalah pengguna bisa menyampaikan serta mengulang balik audio yang didapatkan. Yang kedua, dapat menyebarkan daya imajinasi, mirip menulis, menggambar, serta lain sebagainya. Terdapat kekurangan media audio ini yang dimana pendengar atau penerima pesan yang sudah mampu dapat berpikir apa arti atau esensi dari audio yang didapatkan. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan media visual. Yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki sang siswa. Yang kedua, dapat membangkitkan rasa keinginan dan minat baru terhadap siswa. Dan yang ketiga adalah bisa menaikkan daya tarik dan perhatian peserta didik karena gambar yang menarik. Dalam kekurangan media visual ini yang dimana berukuran gambar seringkali tidak sesuai dengan porsi yang ada atau kelompok yang besar, tetapi gambarnya adalah gambar yang kecil. Yang kedua adalah hanya bisa menyampaikan informasi dalam suatu gambar. Dan sekarang kelebihan media audiovisual, yang dimana media audiovisual ini memiliki dua unsur tadi kan, yaitu selain memiliki suara tetapi juga menampilkan gambar yang dinamis, yang dimana bisa menampilkan ekspresi-ekspresi untuk dapat menyimpulkan secara tepat bagi penggunanya. Tentu saja teman-teman, di balik kelebihan tentu saja ada kekurangan. Sekarang kekurangan dalam media audiovisual yang dimana peserta didik dituntut untuk bisa menguraikan apa yang mereka lihat dan dengar dari materi yang disampaikan oleh seorang guru melalui media audiovisual tersebut. Seorang guru harus dan tentu saja memperhatikan kebutuhan dari siswa-siswanya sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada. Misalnya ada tunarungu dan tunawicara. Nah, bagaimana seorang guru harus memberikan kebutuhan tersebut dan sesuai dengan tingkat usia anak serta kebutuhan anak. Nah, itulah tadi teman-teman materi mengenai media komunikasi, yaitu media visual, audio, dan audiovisual sebagai sarana penyampaian informasi. Sekian video dari Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.